welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Sherry dengan judul Tuhan Selalu Menyertai. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Saya mahasiswi keperawatan semester 5 di salah satu universitas di Manado. Sebelum saya kuliah, orang tua saya pernah bertanya, "Shirley, kamu mau masuk kuliah di mana?" Dan saya pun menjawab, "Tidak tahu. Yang penting mama papa dapat membiayainya." Orang tua saya sudah menyediakan uang untuk saya masuk kuliah. Jujur, saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi perawat atau masuk di dunia kesehatan. Tapi karena papa saya ingin saya menjadi seorang perawat. Hari berganti hari telah dilewati. Tidak tahu kenapa tiba-tiba saya mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya mau masuk di universitas yang sekarang sedang saya tempuh, di mana biaya kampus sangat mahal dan tinggal di asrama. Orang tua saya berkata bahwa kampus pilihanku bagus. Setelah itu tetangga-tetangga kami dan orang-orang di sekitar kami pun mau mengatakan, "Kenapa harus kuliah di tempat mahal? Kenapa harus perawat? Sedangkan kalian saja tidak memiliki rumah, apalagi mau kuliah anak tinggi-tinggi." Memang kami sekarang tidak memiliki rumah, karena waktu saya masih kelas 6 SD, mamaku menjual rumahnya untuk biaya operasi yang cukup besar. Dulu kami orang yang tidak mampu dan sering tidak dihargai. Keluarga kami sering dihina, tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya kami tidak dihina seperti ini. Setelah saya kuliah, ternyata banyak sekali pergumulan yang harus saya hadapi. Setiap semester, saya selalu menghadapi pergumulan. Pergumulan itu ialah keuangan. Saya tidak memiliki ATM sehingga untuk mengirim uang, mama saya datang ke asrama untuk membawa uangnya. Sering sekali saya kehabisan uang, tapi saya jarang untuk meminta uang kepada orang tua. Saya pernah iri dengan teman saya. Saya hanya berdoa, "Tuhan, kenapa saya dan teman-teman saya berbeda? Kenapa mereka berkelimpahan? Kenapa Tuhan saya berdoa sampai nangis?" Tuhan Yesus selalu menjawab doa saya melalui teman dan sahabat-sahabat saya. Mereka sering memberikan apa yang saya butuhkan, membantu saya di saat saya di asrama dan di saat saya tidak mempunyai uang. Puji Tuhan, sekarang orang-orang sudah tidak menghina keluarga saya. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Banyak mujizat Tuhan yang terjadi di saat kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa, dan satu hal yang pasti bahwa Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan pernah menyerah untuk mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 5. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Terima kasih kesaksiannya Sherry, sangat menguatkan. Dan teman-teman yang mungkin pas dengar cerita ini mungkin juga lagi ngalamin hal yang sama. Pernah dihina karena status sosial, pernah diomongin sama tetangga atau orang-orang terdekat. Tapi tenang aja, Tuhan Yesus itu selalu menyertai. Dan hidup kita tidak ditentukan dari apa kata manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Percaya saja bahwa apapun yang Tuhan kerjakan untuk hidupmu dan hidupku adalah yang terbaik. Meskipun caranya berbeda sama orang lain. Kalau tadi Shirley bilang, dia pengen kayak orang lain yang punya uang banyak, yang punya A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita mungkin pengen seperti itu, tapi Tuhan paling tahu bagaimana cara untuk membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita, membentuk keimanan kita, membentuk banyak hal di dalam kehidupan kita. Jadi tenang aja, Tuhan pasti mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan takut, jangan iri hati, karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah, Dia juga tahu bagaimana cara yang paling terbaik untuk membentuk kita, mendewasakan kita, dan membuat kita semakin bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kita, jawaban kita di dalam kehidupan kita. So, terima kasih Shirley buat kesaksiannya mengingatkan kita kembali. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan juga buat teman-teman yang punya cerita kesaksian, yuk kirimkan ke email yang ada di bawah ini, atau ke DM Instagram @sahabatblessing, biar cerita kesaksianmu bisa menguatkan lebih lagi banyak orang. Jangan pernah malu untuk bersaksi, jangan pernah takut buat bersaksi. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.